Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ovan Ahsadillah. Saat ini saya berkuliah di Universitas Mercu Buana semester 7 jurusan Teknik Industri. Saat ini saya akan mempresentasikan terkait studi TPM di industri manufaktur. Sumber dari studi TPM ini adalah dari PT Inggris Malindo Ventures. Topik pembahasannya adalah tentang autonomous maintenance pada Plan 2 PT Inggris Malindo Ventures. Untuk latar belakang dari studi ini adalah di mana persaingan di antara perusahaan manufaktur penghasil spare part otomotif semakin meningkat. Produktivitas dalam memanfaatkan mesin menjadi salah satu target untuk mendukung terpenuhnya kebutuhan dan kepuasan konsumen. Perawatan tidak lagi dipandang sebagai aktivitas yang non-profit. Waktu untuk perawatan telah dimasukkan ke dalam jadwal produksi sebagai bagian dari jadwal produksi, dan bahkan dalam beberapa kasus perawatan menjadi bagian integral dari sebuah proses manufaktur. Salah satu pilar dalam tahapan TPM adalah mengembangkan program Autonomous Maintenance atau AM. PT Inggris Malindo atau biasa disebut PT IMV merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen otomotif berupa water strip outer inner molding dan door sash yang dibutuhkan untuk kebutuhan lokal dalam negeri. Untuk kelancaran produksinya, perusahaan ini sangat bergantung kepada ketersediaan mesin karena apabila mesin kerusakan, maka kegiatan produksi akan tidak tercapai. Penelitian ini untuk menunjukkan usulan rancangan autonomous maintenance untuk memperbaiki performa perawatan mesin pada PT IMV. Untuk tinjauan pustaka, di sini ada maintenance didefinisikan sebagai kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas perawatan pabrik. Ada juga preventive maintenance, biasa disebut juga kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga. Ada juga TPM. TPM adalah sebuah inisiatif untuk mengoptimalkan keadaan dan efektivitas pabrik. TPM adalah sistem yang berbasis tim pemeliharaan produktif, jenjang dan fungsi dalam organisasi. Tujuan TPM adalah untuk mencakup penghapusan semua cacat atau kerusakan di dalam sebuah proses atau mesin. Dan yang terakhir, autonomous maintenance, salah satu solusi untuk mengurangi loss termasuk di dalam cacat produk dalam perusahaan. Salah satu langkah dalam tahap penerapan TPM adalah mengembangkan program AM. AM merupakan salah satu dari 7 pilar TPM dan pendekatan ini memiliki 7 tahap. Berikut tahapan autonomous maintenance. Seperti yang pertama ada initial cleaning dan pembersihan awal. Lalu kedua ada countermeasure of cause and effectivity. Yang ketiga adalah cleaning dan lubrikan. Yang keempat ada general inspection. Yang kelima ada autonomous maintenance inspection. Yang keenam ada workplace organization and housekeeping. Dan yang terakhir adalah penerapan program AM itu sendiri. Untuk metode penelitian pada studi ini adalah berdasarkan identifikasi masalah, studi lapangan dan studi pustaka dilakukan tahapan pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis untuk perancangan AM tersendiri. Di mana untuk pendekatan TPM-nya yang hasilnya diharapkan dapat diimplementasikan di perusahaan khususnya untuk mesin roll forming ini. Untuk hasil dan pembahasannya adalah untuk TPM, di dalam implementasi pendekatan TPM dilakukan perhitungan availability, performance and rate, dan quality untuk mendapatkan nilai OEE untuk kondisi awal. Nilai availability rate didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut, yaitu availability sama dengan plan availability dikali uptime. Untuk hasil perhitungan nilai availability adalah seperti berikut, dimulai dari Februari, Maret, dan April. Untuk plan availability-nya ada uptime dan availability-nya. Availability mesin roll forming pada periode Februari sampai dengan April masih belum memenuhi standar dari 90%. Rata-ratanya itu adalah sekitar 81,4%. Dan berikut dilakukan perhitungan untuk nilai performance rate. Performance rate waktu siklus pada pembuatan sebuah produk di mesin roll forming adalah 5 produk per 60 menit. Untuk hasil perhitungan performance rate-nya sebagai berikut. Kita ambil data dari Februari sampai dengan April. Untuk performance efisiensinya sebagai berikut. Dari hasil perhitungan rate quality mesin dapat dilihat untuk rate quality dari bulan Februari sampai dengan April sudah mencapai standar JM itu di atas 99% dengan rata-rata 99,67%.
Mineral sudah di atas standar untuk mencapai nilai produk standar quality, namun di beberapa jenis produk terdapat produk yang tidak memenuhi standar. Seperti berikut untuk tabelnya. Lalu setelah didapatkan nilai availability rate, performance rates, dan rate quality, maka kita dapat menghitung nilai OEE pada bulannya dan di rata-rata per 3 bulan, sehingga nilai OEE didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut. OEE sama dengan availability dikali performance bagi efisiensi dikali rate of quality. Untuk hasil perhitungannya sebagai berikut. Dari bulan Februari sampai dengan April, nilai OEE-nya di rata-rata sekitaran 63,51%. Lalu untuk yang berikutnya, analisis 6 big loss. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penurunan efektivitas peralatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, equipment failure, setup and adjustment. Yang ketiga, idling dan minor stop. Yang keempat, reduce speed. Yang kelima, defect process. Dan yang terakhir adalah reduce yield. Untuk autonomous maintenance, dilakukan perusahaan akan melalui 3 tahap dari 7 tahap keseluruhan. Dan kemudian akan diaudit keberhasilannya. Untuk autonomous maintenance ini, Departemen Maintenance dan Departemen Produksi tergabung untuk melakukan analisanya. Untuk tahap pertama, yaitu mengadakan pembersihan awal. Operator melakukan inspeksi dan pembersihan terhadap bagian-bagian roll mesin. Dalam tahap ini, operator diberikan one point lesson sebagai SOP untuk guidance dalam metode 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Lalu tahap berikutnya ada eliminasi sumber kontaminasi. Tahap ketiga ada mengembangkan cleaning. Tahap keempat ada general inspeksi. Tahap kelima autonomous maintenance inspection. Tahap keenam ada workplace organization and housekeeping. Dan tahap yang terakhir dilakukan adalah penerapan program AM itu sendiri. Dan berikutnya, perhitungan OEE mesin roll forming berdasarkan usulan autonomous maintenance. Berdasarkan perhitungannya adalah sebagai berikut. Tabel nomor 9, nilai OEE proyeksi untuk peningkatannya yaitu sebesar 15,5%. Untuk kesimpulan dari jurnal ini, manajemen pemeliharaan mesin di perusahaan saat ini masih menggunakan konsep lama dan tidak melibatkan operator dalam proses pembersihan mesin. Dengan menggunakan autonomous maintenance, perusahaan akan diuntungkan dengan berkurangnya cacat produk dan kerusakan pada mesin berkurang karena waktu pemeliharaan yang tidak terjadwal, jadwal penggantian dan perawatan komponen, serta hasil autonomous maintenance dijalankan bersamaan dengan berjalannya pemeliharaan secara daily. Ini dapat berefek kepada pemeliharaan secara terjadwal sehingga dapat mengantisipasi rusaknya komponen pada mesin itu sendiri. Dan untuk pendapat saya dari jurnal yang direview adalah menyarankan untuk kepada manajemen perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mengadopsi konsep-konsep dan filosofi dari TPM. Mengapa? Karena TPM untuk dijadikan sebagai landasan manajemen menuju perusahaan kelas dunia. Konsep TPM ini dapat dimulai dari training, 5S, Kaizen, autonomous plan, dan ada juga quality maintenance, safety health environment atau SAE, yang dikoordinasikan melalui Office TPM di bawah tanggung jawab langsung oleh manajemen senior vice president of operation, direktur produksi dan plan manajemen. Untuk selanjutnya disebarluaskan ke seluruh perusahaan sehingga mungkin akan berkembang menjadi TPM, total productive manufacturing, total process management, total performance management, total program management, atau bisa disebut juga total productive management, atau nama lainnya didapat diciptakan sendiri oleh manajemen perusahaan tersebut. Sebagai misalnya perusahaan ABB mengadopsi konsep TPM untuk mengubah menjadi total plan reliability atau TPR menggunakan pendekatan balance score. Mungkin itu saja dari saya untuk review jurnal TPM implementasi pada dunia industri manufaktur. Kurang lebihnya minta maaf, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang membaca video ini dan mendengarkan video ini agar dapat dipelajari dan memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.